Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita kembali lagi belajar matematika dengan topik pembahasan menyusun suatu fungsi kuadrat dan sifat-sifat diskriminan pada fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi yang pertama yang kita bahas itu adalah menyusun suatu fungsi kuadrat. Ini apabila kita mau menyusun suatu fungsi kuadrat itu dia ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah titik potong dengan sumbu X dan titik ketiganya. Apabila kita menyusun suatu fungsi kuadrat yang diketahui itu adalah memotong sumbu X, maka rumus menyusun fungsi kuadratnya itu adalah ini, fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jadi kalaulah kita mau menyusun suatu fungsi kuadrat, maka yang diketahuinya itu adalah memotong sumbu X, kita menggunakan rumus yang ini. Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, sehingga untuk memahami bagaimana menyusun suatu fungsi kuadratnya itu kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh, diketahui suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 3,0 dan titik negatif 1,0 serta melalui titik 4,10. Tentukanlah fungsi kuadrat tersebut. Nah, jadi di sini ada dua titik. Ya, ada dua titik. Titik yang pertama itu adalah 3,0, yang satu lagi adalah negatif 1,0. Maka ini adalah X1, Y1, ya. Yang ini adalah X2, Y2. Dah, serta melalui titik 4,0, berarti ini adalah X, Y. Sudah? Nah, langkah pertama cara mengerjakannya itu adalah kita masukkanlah rumus fx yang ibu jelaskan tadi ke dalam dua titik ini, sehingga penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Sehingga fx sama dengan A dikali X dikurang X1 kita berapa nak? 3 dikali dengan X dikurang X2 kita berapa? Negatif 1. Bu, kenapa nilai X-nya ini tidak kita masukkan? X dan Y-nya tidak usah, itu nanti yang berikutnya. Kita buat dulu suatu persamaannya. Sudah? Maka fx sama dengan A dikali X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Sudah? Lalu kita kerjakanlah yang ini dulu. Nah, X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Maka didapatlah X dikurang 3 X ditambah 1. Maka ini X dikali X, X kuadrat. Nih. Lalu X dikali 1 adalah X, maka tambah X ya. Lalu negatif 3 dikali X, berarti negatif 3X. Selanjutnya negatif 3 dikali 1, hasilnya adalah negatif 3. Sudah? Sehingga menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 3X, berarti ini negatif 2X dikurang 3 ya, maka menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Bisa? Nah, Bu, ini kenapa bisa negatif 2X? Di sini kan 1 koefisiennya, di sini 3. 1 dikurang 3, negatif 2. Variabelnya jangan lupa, variabelnya adalah X. Udah? Maka ini menjadi sama dengan A dikali
X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, sehingga kita kan mau mencari nilai A-nya supaya dapatlah suatu fungsi yang baru, ya kan? Sehingga fx-nya yang udah kita dapat itu adalah A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, baru kita masukkan yang ini, melalui titiknya yang ini. Maka ini menjadi fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ini menjadi fx ini kan sama dengan Y, ya kan? Di materi sebelumnya sama dengan A dikali X kita berapa? X kita adalah 4. 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Nah, Y kita berapa? 10. Sama dengan A dikali 16 ya, dikurang 8 dikurang 3. Maka 10 sama dengan A dikali 16 dikurang 8, 8. Ya kan? 8 dikurang 3 sama dengan A dikali 5. 10 ya. 10 sama dengan A dikali 5, 5A. Maka untuk mencari nilai A-nya itu adalah 10 dibagi 5, maka didapatlah nilai A-nya itu adalah 2. Maka tidak langsung kita masukkan X-nya di sini, Nak. Kita mau mencari nilai A-nya dulu. Udah dapat nilai A-nya, maka nilai A-nya ini kita masukkan kemari. Sehingga fx sama dengan A-nya berapa? 2 dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka ini menjadi fx sama dengan 2 dikali X kuadrat, berarti 2X kuadrat dikurang 2 dikali 2X, 4X dikurang lagi 2 dikali 3 adalah 6. Bisa? Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah apabila dia titik puncak atau titik maksimumnya atau titik minimumnya atau titik baliknya dan sebuah titik yang lainnya. Jadi apabila yang diketahui itu adalah titik puncak atau titik maksimumnya atau titik minimumnya atau titik baliknya, maka itu dia dibuat H, K dan sebuah titik lainnya. Jadi untuk menyusun fungsi kuadratnya itu menggunakan rumus fx sama dengan A dikali X dikurang H pangkat 2 ditambah K. Jadi beda kalau dia yang diketahui adalah memotong sumbu X yang sebelumnya. Kalau misalkan yang diketahui adalah titik puncak, titik maksimum, atau nih ya, salah satu dari 1, 2, 3, 4 ini saja, maka kita menggunakan rumus yang ini. Titik puncak atau titik maksimumnya, atau titik minimumnya, atau titik baliknya. Jadi kalau salah satunya saja yang diketahui, maka kita pakai yang ini rumusnya. Nah, untuk memahaminya kita ke contoh. Diketahui suatu fungsi kuadrat memiliki titik puncak yaitu 3,8 serta melalui titik 5,-4. Tentukanlah fungsi kuadrat tersebut. Nah, jadi langkah pertamanya kita buat dulu rumusnya. Maka penyelesaian rumusnya itu adalah fx sama dengan A dikali X dikurang H pangkat 2 ditambah K. Nah, pada soal kita ini kan dia titik puncak, maka titik puncaknya itu yang 3,8 ini hanya, maka 3 itu adalah hanya, 8 itu adalah K-nya. Nah, udah tahu kita nilai H dan K-nya, maka kita masukkan ke rumus ini. Fx sama dengan A dikali X dikurang H hanya adalah 3 pangkat 2 ditambah 8. Sudah? Maka menjadi fx sama dengan, nah ini kan X dikurang 3 pangkat 2, maka ini dulu kita cari. Maka menjadi X dikurang 3 pangkat 2 itu adalah
X dikurang 3 dikali X dikurang 3. X dikali X, X pangkat 2. X dikali negatif 3, negatif 3X. Negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Maka menjadi X kuadrat dikurang. Ya, kenapa kurang, Bu? Dia punya utang 3, utang lagi 3, berarti kan kurang 6X ditambah 9. Nah, udah dapat ini, masukkan kemari. Sehingga A dikali X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ditambah 8. Udah sampai kemari, kita cari nilai A-nya dengan memasukkan titik yang ini. Berarti 5 ini sebagai X-nya, lalu negatif 4-nya adalah Y-nya, ya. Sehingga Fx sama dengan A dikali X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ditambah 8, itu adalah Fx ini adalah Y kan, sama dengan A dikali X kita adalah 5, berarti 5 pangkat 2 ditambah 6 dikali 5 ditambah 9 ditambah 8. Sudah? Maka Y kita adalah negatif 4. Negatif 4 sama dengan A dikali 25. Dari mana, Bu, 25? 5 pangkat 2, berarti 5 dikali 5. Oh maaf, ini dia bukan tambah tapi kurang ya, Nak. Kan di sini kurang. Ya. Di sini kurang, di sini kurang. Ini kita buat kurang. Ya. Maka dikurang 30 ditambah 9 ditambah 8. Bisa? Maka ini menjadi negatif 4 sama dengan A dikali negatif 5 ditambah 9. Dari mana, Bu, negatif 5? 25 dikurang 30 ditambah 8. Maka negatif 4 sama dengan A dikali 4. Negatif 5 ditambah 9, hasilnya adalah 4. Ditambah 8. Nah, 8-nya pindahkan ruas sebelah sini, maka menjadi negatif 8 dikurang 4. Ya, sama dengan A dikali 4, 4A. Maka negatif 8 dikurang 4, dia punya utang 8, utang lagi 4, berarti dia utangnya bertambah 12, sama dengan 4A. Sudah, sehingga negatif 12 per 4 sama dengan A. Maka didapatlah negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Maka A-nya adalah negatif 3. Sudah dapat nilai A-nya adalah negatif 3, kita masukkan kemari. Maka menjadi Fx sama dengan negatif 3 dikali X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah 8. Ya, sehingga sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah, Bu, kok bisa tambah? Negatif 3 kali negatif 6. Kan hasil tambah kan? Tambah 18X dikurang 27. Ya, negatif 3 kali 9 ditambah 8. Maka Fx sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 18X dikurang 19. Maka inilah fungsinya, fungsi kuadrat tersebutnya. Sudah. Selanjutnya sifat-sifat diskriminan. Nah, ini sifat diskriminan ini berlaku untuk fungsi kuadrat, di mana bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Jangan lupa ini. Ya. Maka untuk mencari diskriminannya sama seperti persamaan kuadrat. Diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di mana sifat diskriminannya itu adalah yang pertama, jika D-nya itu lebih besar daripada 0, maka kurvanya atau grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik. Nah, apabila
D-nya sama dengan 0, maka kurva atau grafiknya ini memotong sumbu X di satu titik atau dia menyinggung. Menyinggung sumbu X. Lalu apabila D lebih kecil daripada 0, maka kurva atau grafiknya tidak memotong terhadap sumbu X. Jadi sifat-sifat diskriminan pada fungsi kuadrat itu ada 3. Ini diingat. Ada 3 apabila D-nya lebih besar 0, apabila D-nya sama dengan 0, apabila D-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah ini tadi D-nya sama dengan 0 itu atau dia menyinggung ya nak. Ini nggak nampak ya. Saya tipe 3. Menyinggung atau menyinggung. Dah. Nah, untuk memahaminya kita ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah tentukanlah nilai diskriminan dari suatu fungsi kuadrat ini, yaitu f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Nah, ini juga ditentukan sifatnya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, udah pasti dia juga menanyakan sifatnya. Jadi dibuat juga nanti sifatnya. Sehingga cara menyelesaikannya itu adalah fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Nah, dibuat dulu nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya itu adalah 4, nilai C-nya itu adalah negatif 3. Sehingga nilai diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurang 4 AC. Pakai rumus yang ini. Sehingga sama dengan B kita berapa? 4. 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 3. Ya. Sehingga sama dengan 4 pangkat 2, 16, dikurang 4 kali 2, 8, 8 dikali negatif 3, berarti negatif 24. Maka sama dengan 16 ditambah 24, sama dengan 40 nilai D-nya. Ya, berarti D-nya ini lebih besar daripada 0. Kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka kurva atau grafik memotong sumbu X di 2 titik. Bisa anak-anak? Dan sampai sini saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham boleh ditanyakan sama saya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu sekalian.